hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Pak Jaka. Dia adalah pria paruh baya yang penuh semangat meski hidupnya tak pernah mudah. Pak Jaka bekerja sebagai buruh tani di ladang milik orang lain. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah memikul cangkul menuju sawah. Meski bekerja keras, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ia tak punya rumah dan tinggal di sebuah gubuk reyot di pinggir hutan. Gubuk itu dibangun seadanya dengan bahan-bahan bekas yang ia kumpulkan dari sekitar desa. Atapnya bocor dan dindingnya tak kuat menahan angin malam. Namun, Pak Jaka tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap hari adalah kesempatan untuk bekerja lebih baik. Ia memiliki impian besar, membeli rumah sederhana agar bisa hidup lebih nyaman dan tenang di hari tua. Setiap malam sebelum tidur, ia berdoa, berharap mimpinya suatu saat menjadi nyata. Tuhan, beri aku kekuatan untuk terus berusaha, gumamnya dengan penuh harap. Di desa Sukamaju, Pak Jaka dikenal sebagai orang yang jujur dan pekerja keras. Banyak warga yang menyayanginya karena sikapnya yang ramah. Meskipun begitu, ia sering merasa sedih karena tak bisa membalas kebaikan orang-orang yang membantunya. Suatu hari, seorang juragan sawah bernama Pak Harun mendengar tentang kondisi Pak Jaka. Ia menawarkan pekerjaan tambahan kepada Pak Jaka. "Jaka, bagaimana kalau kamu membantu saya merawat kebun jeruk di belakang rumahku?" "Gajinya lumayan," ujar Pak Harun. Pak Jaka menyambut tawaran itu dengan penuh syukur. Ia bekerja keras di kebun jeruk itu setelah selesai bekerja di sawah. Setiap hari, tubuhnya lelah, tetapi hatinya tetap bersemangat. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari gaji tambahan yang diterimanya. Setiap koin yang ia masukkan ke celengan bambu adalah harapan yang tumbuh. "Rumah itu akan menjadi milikku suatu hari nanti," bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, perjalanan Pak Jaka tidak selalu mulus. Musim hujan tiba, dan ladang tempat ia bekerja terendam air. Pak Jaka kehilangan pekerjaan utamanya sementara waktu. Meskipun demikian, ia tidak menyerah. Ia mencari pekerjaan lain di desa tetangga. Di desa tetangga, ia menemukan pekerjaan sebagai kuli angkut di pasar. Pekerjaan itu berat, tetapi ia melakukannya dengan sepenuh hati. "Aku harus terus bekerja. Tidak ada waktu untuk menyerah," katanya sambil mengangkat karung beras. Setiap malam, meskipun tubuhnya terasa remuk, ia tetap tersenyum ketika menghitung tabungannya. Suatu ketika, seorang pedagang di pasar melihat kesungguhan Pak Jaka. Pedagang itu bernama Bulastri. Bulastri memberikan Pak Jaka pekerjaan tambahan untuk menjaga kiosnya saat ia pulang ke rumah. Dengan pekerjaan baru ini, tabungan Pak Jaka bertambah sedikit lebih cepat. Namun, cobaan datang lagi ketika gubuknya hampir roboh terkena badai. Pak Jaka terpaksa mengeluarkan sebagian tabungannya untuk memperbaiki gubuk itu. "Tidak apa-apa, ini hanya sementara," katanya untuk menghibur diri. Ia kembali bekerja lebih keras untuk menggantikan uang yang telah ia keluarkan. Beberapa bulan kemudian, seorang developer kecil datang ke desa Sukamaju. Developer itu ingin menjual rumah subsidi untuk warga miskin. Pak Jaka merasa ini adalah kesempatan emas untuk memiliki rumah. Ia mendatangi kantor developer dan menanyakan harga rumah tersebut. Ternyata, harga rumah itu masih terlalu mahal untuk tabungannya. Namun, Pak Jaka tidak putus asa. Ia meminta waktu tambahan untuk mengumpulkan uang. Developer itu melihat ketulusan Pak Jaka, memberinya kesempatan. Pak Jaka bekerja siang dan malam untuk mengejar mimpinya. Ia bahkan mulai memulung barang bekas di waktu senggang untuk dijual kembali. Orang-orang di desa mulai memperhatikan perjuangan Pak Jaka. Beberapa dari mereka mulai membantu dengan memberikan pekerjaan kecil atau donasi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun bekerja keras, tabungan Pak Jaka cukup untuk membayar uang muka rumah. Ia menangis haru
ketika menandatangani surat-surat pembelian rumah itu. "Ini adalah hari terindah dalam hidupku," katanya sambil menggenggam kunci rumah barunya. Rumah itu kecil, tetapi bagi Pak Jaka, itu adalah istana yang ia perjuangkan dengan darah dan keringat. Ia pindah dari gubuk reotnya ke rumah baru dengan penuh kebahagiaan. Di rumah itu, Pak Jaka mengundang warga desa untuk merayakan keberhasilannya. "Ini adalah berkat kerja keras dan bantuan kalian semua," katanya dengan mata berkaca-kaca. Hidup Pak Jaka kini lebih tenang. Ia terus bekerja, tetapi tidak lagi diliputi kecemasan tentang tempat tinggal. Rumah itu menjadi simbol perjuangan dan harapannya. Pak Jaka membuktikan bahwa meskipun hidup penuh tantangan, mimpi bisa tercapai jika tidak pernah menyerah.